sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Salam sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang harus dilakukan jika mengalami sesak nafas. Sahabat sehat, sesak napas atau dyspnea adalah kondisi tidak nyaman yang membuat paru-paru sulit untuk sepenuhnya menghirup udara. Kondisi ini dapat terjadi akibat adanya masalah pada paru-paru maupun jantung. Beberapa orang yang mengalami kondisi ini menggambarkan sebagai sensasi yang membuat tubuh seakan membutuhkan udara lebih banyak, dada menyempit, serta merasa tidak nyaman. Dyspnea atau sesak napas adalah kondisi yang tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Biasanya ini menjadi gejala atau tanda adanya penyakit atau gangguan kesehatan. Meski begitu, tetap penting untuk mencari tahu penyebab dari sesak napas yang dialami, terutama bila disertai dengan gejala-gejala seperti pucat, jantung berdebar, dan demam. Bila ternyata karena penyakit tertentu, maka Anda perlu menjalani pengobatan yang lebih lanjut. Apabila Anda mengalami tanda-tanda dan gejala sesak nafas, terlebih jika kondisi tersebut datang secara tiba-tiba dan parah, segera periksakan diri ke dokter. Sahabat sehat, apa saja penyebab sesak nafas? Salah satu penyebab sesak napas atau dyspnea, terutama yang bersifat ringan, adalah berolahraga. Hal ini umum terjadi pada orang-orang yang sehat yang tidak memiliki masalah kesehatan parah. Biasanya, kondisi ini akan membaik dalam waktu singkat dan Anda bisa kembali bernafas beberapa menit kemudian. Sesak napas juga dapat terjadi akibat penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Berikut adalah jenis-jenis sesak nafas berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, sesak nafas akut. Terdapat beberapa masalah kesehatan atau penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami sesak nafas secara mendadak dan dalam waktu singkat. Beberapa penyebab yang mendasari sesak nafas akut antara lain penyakit asma, pneumonia, serangan panik, kecemasan, aspirasi atau terdapat makanan atau zat lain yang masuk ke dalam paru, menghirup suatu zat yang dapat terjebak ke dalam saluran pernafasan, alergi, refleks asam lambung atau GERD, trauma atau cedera di dada, emboli paru atau penggumpalan darah pada paru, efusi pleura atau penumpukan cairan pada jaringan luar paru, dan pneumotoraks. Yang kedua, sesak nafas kronis. Sesak nafas kronis adalah kondisi yang memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Ketika kondisi ini semakin parah, Anda bahkan bisa merasa kesulitan bernafas ketika melakukan aktivitas yang tidak terlalu berat seperti naik tangga. Beberapa penyakit serta kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan sesak nafas kronis adalah masalah jantung seperti serangan jantung, gagal jantung kongestif, dan aritmia. Masalah paru seperti penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK, hipertensi paru, dan kanker paru. Masalah obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit kronis lainnya seperti kanker, gagal ginjal, atau anemia. Sahabat sehat, Anda lebih mungkin mengalami sesak nafas kronis akibat penyakit jantung atau paru-paru. Hal ini disebabkan karena kondisi-kondisi tersebut berpengaruh pada suplai atau kadar oksigen di dalam tubuh. Tubuh memerlukan lebih banyak oksigen ketika menderita penyakit-penyakit tertentu sehingga Anda bisa mengalami kesulitan bernafas. Selain itu, kondisi sulit bernafas juga dapat dipengaruhi oleh posisi tubuh Anda, terutama jika Anda mengalami masalah jantung. Hal ini disebabkan karena posisi tubuh tertentu
seperti membungkuk, bisa mengubah arah aliran udara di dalam tubuh Anda. Sahabat sehat, apa saja tanda-tanda dan gejala pada penderita sesak nafas? Sesak nafas adalah kondisi kesehatan dengan tanda-tanda dan gejala yang cukup bervariasi pada masing-masing orang. Namun, salah satu ciri khas dari kondisi ini adalah kesulitan untuk bernafas dengan normal, seakan tubuh seperti kekurangan udara. Berikut adalah tanda-tanda dan gejala sesak nafas yang umum. Nafas memendek, nafas cepat dan dangkal atau tidak bisa menarik nafas dalam-dalam, menarik nafas terasa lebih berat dan butuh tenaga lebih, nafas melambat, tidak nyaman bahkan menyakitkan. Anda juga mungkin akan mengalami gejala-gejala yang lebih parah seperti rasa tertekan, berat atau sesak di dada, terasa lemas bahkan tercekik, tidak bisa bernafas sama sekali. Sahabat sehat, apa yang meningkatkan resiko Anda mengalami sesak nafas? Faktor resiko adalah kondisi yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Berikut adalah faktor-faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami sesak nafas. Orang-orang berusia lanjut, bayi dan balita, orang-orang yang memiliki penyakit parah atau kronis, orang-orang dengan masalah pernafasan atau paru-paru, wanita yang sedang hamil, dan orang-orang dengan berat badan berlebih atau obesitas. Sahabat sehat, bila tiba-tiba Anda mengalami sesak nafas, jangan panik. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, pursed lips breathing. Pursed lips breathing adalah teknik pernapasan ketika kamu menarik nafas melalui hidung, kemudian menghembuskannya melalui bibir yang sempit. Tindakan ini membantu memperlambat laju pernafasan yang membuat setiap napas lebih dalam dan lebih efektif. Teknik pursed lips breathing membantu melepaskan udara yang terperangkap di dalam paru-paru. Cara ini bisa digunakan kapan saja saat kamu mengalami sesak nafas, terutama selama menjalani kegiatan yang cukup berat seperti menekuk, mengangkat benda, atau menaiki tangga. Untuk melakukan cara ini, kamu perlu membuat otot-otot leher dan bahu rileks. Setelah itu, tarik nafas perlahan melalui hidung selama 2 hitungan, tutup mulut, julurkan bibir seolah-olah akan bersiul, lalu hembuskan nafas perlahan dan lembut melalui bibir sampai hitungan keempat. Yang kedua, duduk dengan badan condong ke depan. Beristirahat sambil duduk dapat membantu merilekskan tubuh dan membantu pernafasan lebih mudah. Cobalah untuk duduk di kursi dengan kaki menyentuh lantai, kemudian condongkan dada sedikit ke depan. Letakkan siku di atas lutut dengan lembut atau pegang dagu dengan tangan. Ingat, pastikan agar otot leher dan bahu tetap rileks. Yang ketiga, duduk dengan menyandarkan kepala ke meja. Jika terdapat meja di sekitar kursi, Anda bisa mendapatkan posisi duduk yang sedikit jauh lebih nyaman untuk mengatur nafas. Duduk di kursi dengan kaki menyentuh lantai dan menghadap ke meja. Kemudian, condongkan dada sedikit ke depan dan letakkan tangan di atas meja. Letakkan kepala di lengan atau bantal. Yang keempat, berdiri dengan menyandarkan punggung. Apabila kursi dan meja tidak tersedia, Anda tetap bisa merilekskan tubuh dengan mengatur pernafasan dengan berdiri. Berdirilah di dekat dinding dan sandarkanlah punggung dan pinggul ke dinding. Pisahkan kedua kaki selebar bahu dan letakkan kedua tangan di paha.
Setelah bahu rileks, condongkanlah tubuh sedikit ke depan dan gantungkan lengan di depan. Yang kelima, berdiri dengan bantuan lengan. Berdirilah di dekat meja atau perabot datar dan kokoh lainnya yang posisinya sedikit lebih rendah dengan ketinggian bahu. Istirahatkan siku atau tangan di atas perabot dan jangan lupa untuk menjaga leher tetap rileks. Tempatkan kepala di lengan dan rilekskan bahu. Yang keenam, tidur dalam posisi santai. Sesak nafas kerap terjadi saat tidur yang membuat pengidapnya sering terbangun. Kalau Anda mengalami hal ini, coba untuk berbaring miring dengan meletakkan bantal di antara kaki dan tinggikan posisi kepala dengan bantal. Lalu pastikan agar punggung tetap lurus. Anda juga bisa berbaring terlentang dengan kepala ditinggikan dan lutut ditekuk dengan bantal di bawah lutut. Kedua posisi ini membantu tubuh dan saluran udara rileks, sehingga membuat pernafasan menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, pernafasan diafragma. Cara untuk melakukan pernafasan diafragma, Anda perlu duduk di kursi dengan lutut tertekuk dan bahu, kepala, dan leher rileks. Letakkan tangan di atas perut, kemudian tarik nafas perlahan melalui hidung. Saat Anda mengeluarkan nafas, kencangkan otot dan pastikan perut terasa jatuh ke dalam. Ketika Anda merasakan gerakan perut, artinya pernafasan diafragma berhasil. Setelah itu, hembuskanlah nafas melalui mulut dengan bibir mengerucut. Lalu ulangi selama 5 menit. Sahabat sehat, itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sesak nafas secara tiba-tiba. Jika setelah melakukan cara-cara tersebut, sesak nafas yang Anda alami tidak membaik dan malah semakin memburuk, segera carilah pertolongan medis atau pergi ke rumah sakit terdekat. Sahabat sehat, demikianlah informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster Mei. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada teman atau keluarga. Jangan lupa klik lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye-bye.